Halo, shalom saudara. Mari kita bayangkan, bagaimana bila suatu kali ada satu orang yang 10 juta aja belum pernah pegang, tiba-tiba dalam satu malam dia memperoleh 10 miliar. Wah, kira-kira ini akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar? Belum tentu. Karena 10 juta aja belum pernah pegang, dia pasti bingung. 10 miliar ini mau diapain? Sehingga yang ada di pikirannya mungkin cuma konsumsi, hedon, beli ini, beli itu ya. Saudara, ini menunjukkan ya, bahwa kebaikan itu bukan hanya tergantung dari berkat seberapa banyak yang kita terima, tapi sangat tergantung dari kesiapan, kesanggupan kita untuk mengelolanya. Amsal justru berkata ya, bahwa semakin besar berkat yang diterima oleh seseorang tanpa kesiapan, itu justru berpotensi menjadi celaka. Amsal 30 ayat 21-23 berkata, karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba ketika ia menjadi raja, seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Amsal ini menyampaikan ketika ada berkat yang terjadi pada orang-orang yang tidak siap dan tidak bisa mengelola perubahan, baik berupa kemakmuran maupun jabatan, maka dia justru mendatangkan kekacauan dalam tatanan sosial. Kenapa? Karena perubahan statusnya nggak dibarengi dengan perubahan atur diri. Nah, Amsal ngasih 4 contoh nih ya. Yang pertama, kalau ada seorang hamba menjadi raja. Biasanya seorang hamba jadi raja, dia justru akan menjadi hamba yang sombong, haus kekuasaan, otoriter, bukannya memerintah dengan bijaksana. Kenapa? Karena posisinya aja yang raja, tapi mentalnya masih hamba, berpikir tentang dirinya sendiri. Yang kedua, kalau ada seorang bebal menjadi makmur. Ini orang bebal tuh bukan orang yang berhikmat, dia bukan seorang pekerja keras. Maka kemakmurannya itu kemungkinan diperoleh bukan dengan pekerjaan keras ya, melainkan lewat cara instan. Mungkin warisan atau judi. Alhasil ia akan menjadi orang yang kasar, memandang orang-orang yang lebih miskin, bukannya mengangkat harkat martabat orang dengan potensi kekayaan yang dimilikinya. Ini orang mapan, tapi kualitasnya kualitas orang bebal. Yang ketiga, kalau seorang perempuan tidak disukai. Karena apa tidak disukai? Kemungkinan karena karakter dan track record-nya yang buruk ya. Sehingga ketika bersuami sekalipun, dia banyakkan menuntut, tidak mengerti tentang berkorban memberi kasih. Nah, ini orang menikah tanpa kedewasaan dan perubahan karakter dan tabiat. Yang terakhir, kalau seorang perempuan yang seorang hamba ya, kemudian menarik minat majikannya justru menjadi istri muda. Nah, kita ingat ya, bagaimana Hagar dari seorang hamba direkom oleh Sarah majikannya, menjadi istri muda Abraham, tapi kemudian dia justru merendahkan mantan majikannya, yaitu Sarah. Akhirnya terjadilah prahara keluarga. Nah, saudara, 4 contoh ini Amsal sebutkan tentang orang-orang yang berada tidak pada tempatnya. Mendapat peran besar, tapi tidak disertai dengan perubahan hati. Padahal sebuah peran besar itu menuntut tanggung jawab yang lebih besar pula. Tapi tanpa kesiapan ya, ini justru akan menghasilkan respons yang salah terhadap berbagai berkat yang diterima. Ini justru akan menjadikan berkat itu menjadi kutuk bagi sesama. Amsal berkata ya, ini justru membuat bumi gemetar. Karena itu Amsal mengingatkan betapa kita itu perlu mulai dengan meminta satu hal, yaitu hati yang takut, yang hormat pada Tuhan. Dengan demikian, saudara, kita akan melihat semua berkat itu sebagai titipan Tuhan, sebagai panggilan untuk memuliakan namanya dan melayani sesama lewat apa yang dititipkan. Hanya dengan demikian, kita bisa berdoa seperti penulis Amsal 30 ini, yaitu Agur, di ayat 8 dan 9 yang berkata, Tuhan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Saudara, mari renungkan berkat, posisi, kemapanan, kemampuan, kapasitas, yang seperti apa sih yang Tuhan titipkan kepadamu? Apa maksud Tuhan menitipkan ini kepadamu? Apa yang bisa kita lakukan dengan ini semua? Selamat bertumbuh dalam hikmat bijaksana, menjadi berkat bagi sesama. Amin.